permintaan audit sampai nanti distribusi laporan. Nah, audit mutu itu ada dua model pelaksanaan. Pertama, rutin, mungkin tahunan, mungkin 6 bulanan. Yang menentukan rutinitas kita. Tapi ada juga audit atas dasar penugasan. Pak Rektor tahu-tahu minta tolong unit itu diaudit, dibentuklah tim audit, melakukan audit. Jadi audit atas dasar permintaan. Nah, dua-duanya ini bermanfaat. Jadi kalau memang ada yang sangat urgent, nggak usah menunggu siklus tahun depan. Pimpinan perintahkan itu diaudit. Yayasan minta tolong itu diaudit supaya apa? Mendapatkan informasi yang valid untuk pengembangan peningkatan. Nggak tahu, ketua yayasan nggak tahu, nggak pernah minta audit, padahal ada yang urgent harus diaudit. Nah, inilah sebaiknya hal-hal seperti ini kita sosialisasikan bersama, kita pahami bersama. Kalau audit itu bukan mencari kesalahan, tapi audit mutu ini mencari ruang-ruang peningkatan. Sebenarnya, kalau pimpinan institusi paham, oh senang sekali. Dulu kami punya rektor, seorang wanita, ada yang sangat jelek, tolong itu sudah diaudit untuk ada perbaikan. Inilah kelincahan pimpinan sangat menentukan. Maka leadership menjadi hal yang sangat penting. Gitu. Baik, jadi dari permintaan sampai ke nanti distribusi laporan. Jadi ini bukan terpaksa ya. Memang kita menentukan ada mekanisme audit mutu internal. Untuk apa? Untuk peningkatan mutu. Mutu yang seperti apa? Sudah ditetapkan dalam standar-standar. Nah, ini yang pertama. Pertama dilakukan siklus. Kita sepakati untuk prodi-prodi setahun sekali, silakan. Tapi untuk sarana-prasarana 2 tahun sekali, silakan. Yang menentukan siapa? Perguruan tinggi, otonomi, atau audit fakultas 2 tahun sekali, silakan. Tidak akan diatur-atur oleh Dikti, tidak diatur-atur oleh Permen 39. Maka gunakan otonomi. Nah, sebagai berbagi cerita, kami punya fakultas kedokteran. Dulu di awal fakultas kedokteran itu melakukan audit 6 bulan sekali. Karena apa? Ingin segera meluncat kualitasnya supaya kekurangannya segera. Yang menentukan 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali, siapa? Kita, perguruan tinggi, yang tahu perguruan tinggi. Bahkan dalam satu kampus boleh berbeda-beda. Misalnya di UGM, kedokteran dulu 6 bulan sekali, sementara fakultas lain 1 tahun sekali. Nggak apa-apa, karena Pak ada kebijakan seperti itu. Kami harus cepat-cepat supaya sejajar dengan perguruan tinggi lain di negeri lain, misalnya seperti itu. Kita ada target. Nah, berarti kan audit ini harus internally driven, harus ada semangat dari dalam, bukan disuruh-suruh, bukan karena sedih baik. Seperti Bapak Ibu bercermin, Bapak-bapak bercermin sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Tapi ibu-ibu bercermin, oh sehari 20 kali, di mobil, di rumah, di kantor, pakai HP, macam-macam. Yang menentukan siapa? Otonomi. Ibu-ibu dan bapak-bapak terserah saja. Ini kita lakukan. Yang tahu siapa? Kita. Gitu. Baik. Nah, berikutnya, maka perlu pembagian peran dalam perencanaan audit mutu internal. Mutu internal. Seperti yang kita lakukan ini, ada training-training. Jadi auditor itu harus punya knowledge, ilmu. Yang kedua, auditor juga harus punya skill, keterampilan dalam mengaudit. Maka mengaudit tidak boleh ada konflik of interest. Bapak Ibu tidak boleh mengaudit ruginya sendiri, itu konflik. Nggak boleh mengaudit rugi suaminya, nggak boleh mengaudit rugi istrinya atau rugi mertuanya. Supaya apa? Ya tidak ada kecanggungan perekonomian yang membuat hasil audit tidak baik. Begitu. Nah ini boleh penjaminan mutu. Lalu
Yang kedua, bahwa apabila perguruan tinggi polisi menghendaki evaluasi dalam bentuk audit mutu internal, maka yang perlu diperhatikan bahwa harus menyediakan auditor yang qualified. Qualified dibuktikan dengan apa? Memiliki sertifikat, berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. Goalnya itu untuk kegiatan ketiga ini. Berarti kedepannya para peserta ini diharapkan sudah bisa untuk assessment sendiri, atau? Kedepannya diharapkan ya para peserta yang lulus kualifikasi, lulus kompetensi melakukan sebagai auditor, dia bisa menjalankan proses audit di kampus masing-masing. Tapi ada syaratnya, harus lulus kompetensi, harus menyelesaikan kegiatan ini dan diukur mencapai kompetensi sebagai auditor mutu internal. Harapan saya, ini memang belum saya bicarakan dengan panitia, tapi mestinya ada sertifikat. Sertifikat itu ada dua macam, sertifikat kepesertaan sebagai dalam diseminasi. Para peserta ini nanti apabila memenuhi kualifikasi sebagai auditor, maka akan mendapatkan sertifikat sebagai auditor mutu internal. Benar-benar membuahkan hasil. Saya sejak kegiatan ini kan sudah masuk kegiatan yang ketiga, nanti akhir bulan akan ada kegiatan yang keempat. Sejak kegiatan yang pertama saya melihat bahwa para peserta ini cukup antusias, memiliki semangat yang tinggi. Harapan saya memang benar-benar kegiatan ini bisa mendongkrak kualitas dari perguruan tinggi yang mengikuti program IBA ini, dan harapannya apa? Ada peningkatan status akreditasi. Endingnya di sana. Lalu persyaratan dari kementerian itu bahwa yang sudah pernah mengikuti hibah ini tidak akan mendapatkan hibah serupa. Tapi kegiatan-kegiatan terkait penjaminan mutu saya yakin ini banyak dikucurkan oleh pemerintah. Contoh tahun ini itu kan hanya ada sekitar 13 kelompok yang lolos ikut mengikuti kegiatan ini. Tetapi untuk mengantisipasi kesenjangan itu, pemerintah juga melakukan kegiatan istilahnya apa, BIMTEK, bimbingan teknis bagi daerah-daerah atau LLD yang ketika mengajukan IBA ini belum lolos IBA. Jadi paling tidak ada 4 kegiatan seperti itu. Ini akhir minggu ini kami nanti akan langsung ke Mataram, ke Lombok. Itu kita akan melakukan BIMTEK. Kegiatannya mirip dengan ini, tapi memang tidak 4-5 kali kegiatan, hanya satu kegiatan. Intinya bahwa perguruan tinggi itu paham tentang peraturan yang baru. Yang paling penting adalah paham untuk meningkatkan kualitas atau mutu perguruan tinggi masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.